Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen membunuh orang-orang yang menyerangnya, lalu ia berjalan mendekati Luo Zihai yang ketakutan itu. Dan ia mencekik lehernya sambil berkata, "Patriark Luo, ku beri nasihat, di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak main-main dengan keluarga Gu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia langsung membunuh patriark keluarga Luo, Luo Zihai, dengan satu pukulan yang mengarah ke jantungnya. Melihat Luo Zihai telah dikalahkan, patriark keluarga Qin, dan patriark keluarga Ma, buru-buru berlutut dan berkata, "Aku patriark keluarga Qin, Qin Wanyu dan aku patriark keluarga Ma, Ma Ben. Mulai sekarang kami ingin mengikuti jejak patriark Gu." Sambil membersihkan noda darah di tangannya, Gu Xuanchen berkata, "Ku beri setengah jam untuk mengambil harta keluarga Lin dan keluarga Luo, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian." Setelah mendengar perkataan Gu Xuanchen, mereka buru-buru mengambil harta keluarga Lin, dan harta keluarga Luo, dan 1 jam kemudian mereka mengirim semua harta kedua keluarga itu ke kediaman keluarga Gu. Dan terlihat paman kedua Gu Xuanchen, yang bernama Gu Kaiyuan, yang membacakan barang-barang yang telah dirampas dari keluarga Luo dan Ling, patriark setelah merampok keluarga Lin dan Luo. Kita memperoleh total 70 batu roh, 62 pil tingkat 2, senjata, dan beberapa barang lainnya. Tao Hai yang mendengar itu seketika kebingungan, lalu ia melihat ke arah Gu Xuanchen dengan ekspresi kebingungan, dalam hatinya ia berkata, "Tuan muda Gu, tadi berkata pergi keluar untuk bersenang-senang, dan kembali dengan menghancurkan keluarga Luo dan merampok hartanya?" Gu Kaiyuan melanjutkan perkataannya, "Ada juga 6 keluarga besar yang meminta patriark untuk mengambil alih pembayaran pajak kota Anyang." Sambil melihat Gu Kaiyuan yang terus menjelaskan, Tao Hai melanjutkan perkataan dalam hatinya. "Bukan hanya itu, tapi juga merapikan 6 keluarga besar yang tersisa, di masa depan, kota Anyang mungkin akan dipimpin keluarga Gu." Setelah mendengarkan penjelasan dari Gu Kaiyuan, Gu Xuanchen berkata, "Bahaya tersembunyi di kota Anyang telah dihilangkan, urusan kota Anyang akan ku serahkan pada paman kedua dan Yuhan untuk memutuskan." Gu Yuhan bertanya, "Memangnya kakak kau akan pergi kemana?" Gu Xuanchen menjawab, "Aku akan pergi ke sekte Xiao Yao," dan ia berpikir, keluarga Luo masih memiliki ikan yang lolos dari jaring, sampah yang bercampur dengan sekte sendiri harus dibersihkan. Gu Yuhan yang mendengar kakaknya yang ingin pergi ke sekte Xiao Yao, ia seketika terkejut, "Kakak, kenapa kau tiba-tiba pergi ke sekte Xiao Yao?" Gu Xuanchen berkata, "Yuhan, apa kamu tahu alasan kamu tidak bisa berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun? Itu bukan karena kamu dilahirkan dengan pembuluh darah mati, tapi itu karena kamu adalah benda langit yang kacau." Mendengar penjelasan Gu Xuanchen, Tao Hai seketika terkejut. "Apa, benda langit yang kacau? Menurut legenda, itu merupakan fisik yang paling cocok untuk berkultivasi." Gu Xuanchen membenarkan perkataan Tao Hai. "Itu benar, dengan fisik ini jika tidak diaktifkan dengan buah primordial, yang merupakan salah satu dari 9 harta spirit, maka kekuatan spiritual tidak akan dapat mengalir melalui meridian dan tidak dapat diolah. Tetapi jika dibuka, potensi bakatmu akan jauh melebihi kultivator biasa." Mendengar ia memiliki tubuh yang langka, Gu Yuhan seketika terkejut. Dan Gu Xuanchen melirik ke arah Gu Yuhan dan berkata, "Aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, tidak mungkin untuk melindungimu sepanjang waktu." Dan ia membelai kepala Gu Yuhan, dan melanjutkan perkataannya, "Kali ini aku akan pergi ke sekte Xiao Yao, jika aku dapat buah primordial, aku akan membantumu membuka meridianmu sesegera mungkin, sehingga kamu dapat melindungi dirimu di masa depan." Mendengar alasan kakaknya pergi ke sekte Xiao Yao demi membantu dirinya agar bisa berkultivasi, Yuhan buru-buru memeluknya sambil berkata, "Kakak kau sangat baik padaku."
Melihat itu Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, kapan kebiasaan memeluk orang ini akan berakhir? Setelah itu Gu Xuanchen pergi dari kediaman keluarga Gu menuju sekte Xiao Yao. Melihat kepergian Gu Xuanchen, Tao Hai memperingatinya, Tuan Muda Gu pohon primordial adalah harta karun sekte Xiao Yao, tidak akan diserahkan kepadamu dengan mudah. Oleh karena itu, saya harap Anda berhati-hati. Gu Xuanchen menjawab, jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk membuat mereka patuh dan menawarkannya sendiri. Setelah beberapa saat, di pegunungan Qiandang, terlihat Gu Xuanchen yang mengikuti kupu-kupu dan berkata dalam hatinya, tidak salah lagi, fluktuasi kekuatan spiritual yang tersisa dari ribuan ruang formasi harusnya ada di sini. Aku tidak menyangka kekuatan spirit dari sini akan sangat berkurang. Lalu ia berdiri di tempat kupu-kupu itu berhenti dan ia membuka segel yang ada di sana. Dan muncul sebuah portal, lalu ia memasuki portal tersebut dan dikirim ke sekte Xiao Yao. Ia berkata, sepertinya ini sekte Xiao Yao setelah ratusan tahun. Dan ia teringat kenangan antara dia dan murid ke-10-nya Kaisar Xiao Yao. Terlihat Gu Xuanchen yang sedang membuat sungai spirit, ia berkata, aku telah membuka sungai kecil untukmu, sekte tidak perlu khawatir tentang kekuatan spiritual di masa depan. Dan terlihat muridnya yang tengah merantai binatang roh, dan bertanya, Master bisakah binatang purba mistik ini digunakan untuk menjaga sekte? Gu Xuanchen menjawab, entahlah aku tidak peduli. Xiao Yao berkata, pohon purba ini akan berbuah dalam 3000 tahun lagi, terima kasih Master atas perhatianmu. Dan terlihat Gu Xuanchen yang melihat sekte Xiao Yao, yang terdiri dari pohon purba, air spirit, binatang penjaga sekte, dan lain-lain. Mengingat itu membuat Gu Xuanchen kesal dan berkata, jelas aku meninggalkan harta karun yang banyak, tapi setelah aku dan muridku menghilang sekte ini hancur menjadi seperti ini, sungguh sekelompok keturunan murid yang tidak berguna. Namun, ia seketika terkejut mendengar seseorang yang sedang bertarung. Lalu ia buru-buru menggunakan penglihatan spiritual, untuk melihat siapa yang sedang bertarung, dan terlihat seseorang yang dikejar binatang roh tingkat 2, naga air. Orang itu adalah murid sekte Xiao Yao, Mo Kuanyan. Ia mencoba menyerang naga air itu menggunakan teknik pedang air. Namun, ia terkena tebasan dari ekor naga itu dan terpental ke belakang. Namun ia diselamatkan oleh Gu Xuanchen. Gu Xuanchen bertanya, apa murid sekte Xiao Yao semuanya setingkat denganmu? Dan ia melempar Mo Kuanyan, dan berkata, bagaimana bisa seni pedang sekte Xiao Yao dipraktekkan olehmu seperti itu, perhatikan ini. Lalu Gu Xuanchen menyerang ke arah naga air menggunakan seni pedang sekte Xiao Yao. Melihat itu Mo Kuanyan terkejut dan berkata dalam hatinya, bagaimana dia tahu seni pedang sekte kami? Ia terus mengamati pergerakan Gu Xuanchen, mulai dari, memadu Qi untuk kembali ke Yuan, menggunakan Qi untuk mengendalikan angin, menggunakan pedang dengan pikiran. Hingga Gu Xuanchen membunuh naga air itu. Setelah itu, ia melihat ke arah Mo Kuanyan, dan mendapati bahwa dia sedang menerobos. Gu Xuanchen yang melihat itu ia berkata, bakat yang bagus, dan ia berpikir, di kehidupan sebelumnya karena aku tidak dapat naik ke tahap roh, aku hanya bisa mengajari muridku secara langsung. Tapi dalam kehidupan ini aku telah mencapai tahap spiritual, setiap kata dan perbuatan dapat diubah menjadi kebenaran yang mendalam untuk membantu orang berkultivasi. Dan Mo Kuan-Yuan berkata dalam hatinya, aku terjebak di ranah roh kecil dan tidak bisa menerobos. Tetapi, senior ini baru saja menggunakan gerakan pedang. Dan membiarkanku untuk memahaminya, sekarang aku telah menerobos ke ranah roh langit. Ketua sekte dan para tetua pernah berkata bahwa meskipun sekte Xiao Yao telah mundur ke hutan belantara selatan, masih ada beberapa petapa sekte yang mundur dan berlatih keras. Begitu mereka keluar, itu akan menjadi hari ketika sekte Xiao Yao membangun kembali kejayaannya. Ia buru-buru berlutut dan berkata,
Junior Mo Kuan Yuan, berterima kasih atas bimbingan senior, ia berpikir, karena orang di depanku ini tahu seni pedang Sekte Xiao Yao, dia pasti senior yang tersembunyi dari Sekte Xiao Yao. Gu Xuanchen bertanya, aku bertanya kepadamu, apa sektemu menerima murid bernama Luo Shengshui baru-baru ini? Di mana dia sekarang? Mo Kuan Yuan menjawab, apa maksudmu adalah tetua Luo? Setelah senior Luo bergabung dengan sekte, master sekte dan beberapa tetua sekte bekerja sama untuk membuka tanah primordial untuk membantunya berlatih. Ia berpikir, senior ini pasti terbangun dari kultivasinya untuk bertemu tetua Luo, murid yang dipilih sendiri oleh pendiri sekte. Gu Xuanchen berkata, Luo Shengshui benar-benar menjadi tetua begitu dia mulai, dan pergi ke tanah primordial? Dan ia bertanya, berapa banyak orang di sekte luar sekarang? Mo Kuan Yuan menjawab, masing-masing dari puncak gunung memiliki satu tetua sebagai penanggung jawab, dan ada lebih dari 100 murid yang menangani urusan sehari-hari, termasuk saya. Gu Xuanchen berkata, kecuali para tetua yang menjaga 7 puncak, panggil semua murid dan penjaga gunung ke puncak Lingyun. Mendengar itu ia menjawab, baik senior, dalam hatinya ia berkata, dia bahkan tahu penjaga gunung. Dan terlihat Gu Xuanchen yang menuju ke puncak Lingyuan, dan di belakangnya terlihat Mo Kuan Yuan yang mengejarnya sambil berkata, senior tunggu aku. Dalam hatinya ia berkata, sial, aku sudah mencoba yang terbaik tetapi aku masih tidak dapat mengejarnya. Senior jelas hanya berada di tahap tengah ranah roh langit, tetapi pergerakannya sangat cepat. Sebagai senior, dia pasti memiliki senjata roh terbang, tetapi sekarang dia hanya menggunakan kekuatan menengah ranah roh langit untuk berlari. Apakah dia mencoba mengetes kecepatanku? Dan ia berkata, senior, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Gu Xuanchen berpikir, aku pikir dulu aku bisa memanjat gunung dengan satu lompatan, menyeberang sungai dengan 2 langkah, tapi sekarang tubuh ini benar-benar lebih lambat daripada kura-kura. Setelah meminum pil semangat pemecah tingkat kedua, aku menggunakan metodeku sendiri untuk menggunakan pil untuk memperluas dantian lebih dari 10 kali. Meskipun kecepatan latihan akan lebih lambat dari orang lain, tetapi dapat mengumpulkan lebih banyak kekuatan spiritual, dan berlahan menggunakan dasar kultivasi yang kokoh. Namun, gadis kecil ini sudah memiliki esensi dari perjalanan bintang dan dipahami dengan sekejap mata. Jika terus seperti ini, itu mungkin dapat menjadi penerus muridku. Mo Qingyuan yang terus mengejar itu ia berkata, tunggu aku senior. Namun, Gu Xuanchen semakin mempercepat pergerakannya sambil berkata, apa cuman segitu kecepatanmu, cepat kejar aku. Dan beberapa saat mereka tiba di puncak Lingyun, dan Mo Qingyuan berkata, terima kasih senior atas bimbingannya. Gu Xuanchen berkata, kamu telah memahami seni pedang dan keterampilan yang baru saja aku ajarkan, ikutlah denganku, dan ia berjalan ke dalam puncak Lingyun. Mo Qingyuan yang melihat itu ia berkata, ini adalah area terlarang sekte, apa aku boleh memasukinya? Lalu ia berjalan mengikuti Gu Xuanchen memasuki sebuah portal. Lalu mereka berpindah ke sungai Qianling, dan terlihat Gu Xuanchen yang berpikir, energi spiritual di sini memang sangat melemah. Lalu ia membuka segel, dan tiba-tiba air di sana membentuk sebuah pusaran, dan muncul kuil Lingyin dari dalam air. Melihat itu ia berkata, untungnya aku menyimpan kuil terpendam di dalam air. Dan ia berkata dalam hatinya, kuil Lingyin terbuat dari kristal roh tingkat tinggi, dan ada evolusi langit di dalamnya, itu adalah artefak terbaik untuk berkultivasi. Dibandingkan dengan masa lalu, energi spiritual di dalamnya memang sedikit memudar, namun itu masih tidak ada yang bisa menandingi di daerah belantara selatan. Dan ia memulai kultivasi sambil berkata, untuk membuat murid sekte Xiao Yao meningkat secara keseluruhan, aku harus mengandalkannya. Namun tiba-tiba seorang murid mencoba menyerang Gu Xuanchen, namun, ia ditahan oleh Mo Qingyuan, dia adalah murid sekte Xiao Yao, yang bernama Ni Qiuyuan.
Ia berkata mocking Yuan. Apa kamu gila? Kau benar-benar membiarkan orang luar masuk ke tempat terlarang Sekte Xiao Yao dan membiarkan dia menggunakan sumber spiritual? Mocking Yuan menjawab, Ni Qiu Yuan, jangan kasar pada senior. Buka mata anjingmu itu, jelas senior masuk menggunakan teknik pelepasan segel tingkat tinggi, itu cukup untuk membuktikan bahwa senior adalah anggota sekte kita. Mendengar itu Ni King Yuan berkata, senior apanya? Dia hanya berada di ranah roh langit, dengan kultivasi seperti itu, kamu mengatakan bahwa dia senior dari sekte Xiao Yao? Mungkinkah kamu dan pria ini datang ke tempat ini untuk berselingkuh? Ketika kami tahu, kamu mencoba berbohong bahwa dia senior, untuk mencoba menakut-nakuti kami? Setelah mengucapkan itu tiba-tiba ada seseorang yang menebas lidahnya dengan menggunakan sebuah pedang. Melihat itu para murid bertanya, senior Ni, apa kamu baik-baik saja? Dan terlihat Gu Xuanchen yang berdiri di depan Mocking Yuan dan mengembalikan pedangnya, lalu ia berkata, jika kamu bodoh, dan buta tidak perlu mulut seperti itu. Melihat itu Ni Qiu Yuan berteriak memerintahkan para murid untuk membunuhnya, cepat bunuh dia. Para murid yang mendengar itu mereka buru-buru menyerang ke arah Gu Xuanchen. Namun mereka dengan mudah dikalahkan oleh Gu Xuanchen. Melihat itu Ni Qiu Yuan ketakutan dan ada seorang murid yang berkata, saudara, orang ini sangat kuat, aku khawatir jika kita meneruskan kita semua akan mati. Mendengar ini Ni Qiu Yuan menarik kerak baju seorang murid sambil berkata, sampah, cepat kau serang dia.